Oke, baik rekan-rekan. Tadi kita udah membahas NLP yang stop word, yaitu kita punya list kalimat, betul. Kalau kita males nulis ya download aja yang ini, ya. Saya atau nggak usah download dimasukin coding, langsung aja pakai library aja, karena dia otomatis ngambil dari library. Cuman tadi kelemahannya adalah ada suatu kata yang mungkin menurut kita penting, ya, karena masuk dalam stop word ya ikut ke remove seperti itu. Oke, lanjut. Setelah stop word adalah proses stemming. Ya kan? Stemming. Oke, kita pakai stemming aja di sini. Berikut contoh yang berupa, ya. Mana tadi? Nambah ya? Ini ya? Ini ya? Oh, iya, iya, generate ya. Nah, contoh berupa hitung manual saja, ya kan? Terkait cara kerja proses stemming, ya kan? Berikan contoh dictionary sederhana saja. Bentar. Ya, jadi kita praktek. Nah, sebenarnya online pun sudah ada ya, sudah ada ininya, apa tuh namanya stemmingnya online, ya, stemming. Sudah ada kata-kata bahasa Jawa tuh ada juga. Berarti dia rajin semua kata bahasa Jawa sama dia ditulis, mencari kata dasar. Ini ya, ini word dictionary. Contoh contoh wordnya ini, mak memakan itu kata dasarnya makan, dimakan, makan, makanan, pemakan kata dasarnya makan, betul. Menulis, ditulis, tertulis. Waduh, capek deh semua kata dimasukin. Betul nggak? Nah, enaknya kita pakai aja library dari sastrawi ini. Sudah ada nih namanya sastrawi yang umum digunakan. Cuman kalau model Adriani itu menghilangkan manual satu-satu, yaitu membeli, ada awalan per, di, ya kan, akhiran, kan, atau akhiran. Nah, nanti yang nggak itu dibuang, dapat kata dasar. Tapi kan kadang ada kata sisipan. Menyapu, bingung dia menyapu, jadi sapu gimana? Betul. Itu ada kelemahannya. Kalau yang sastrawi, dia punya kamus, ya seperti dijelaskan minggu lalu. Sastrawi ada ya. Coba kita lihat sastrawi di dictionary. Ya, udah saya tunjukin lah ya, ada list ya, ada list nya. List. Dia bukan di sini, di data ya. Nah, ini dia ada kata-kata dasar. Jadi ada kata-kata misalkan suatu kata nih mengabaikan di dalam kalimat di dalam kata mengabaikan ada nggak kata-kata abai? Ada, ya, berarti itu abai gitu dia modelnya. Ya. Kalau contoh yang di sini kan dia kembali ke induknya nih yang ada ini. Contoh ya ini intinya gini, intinya adalah bagaimana suatu kata kembali ke kata dasar. Ya, memakan tulis misalnya ya, memakan tertulis berjalan nanti otomatis menjadi memakan jadi makan, tertulis jadi tulis, berjalan jadi jalan. Seperti itu. Coba kita running. Ini kalau ada berjalan, padahal di atas tidak ada berjalan. Ini karena berjalan, berjalan. Di sini nggak ada kata-kata berjalan. Oh, di sini ya berjalan nih, berjalan. Tapi kalau dia bisa tahu, oh berjalan, berjalan tetap berjalan kata dia. Harusnya kan berjalan berubah menjadi jalan. Ini karena di sini nggak ada di sininya. Ya, kalau kita tambahin, dia akan berubah. Waduh, capek ya semuanya dicari-cari. Enakan pakai aja library. Cuman kan saya pengen tahu proses timing itu adalah ada kamusnya, mereplace kata yang diproses. Nah, sekarang udah jadi jalan tuh ya. Oke. Kebayang ya, software udah, stemming udah. Nah, sebelum kita lanjutkan ke klasifikasi, ada satu proses lagi yang namanya lematigen ya, lematigen ya. Lematigen itu kayak gini.
jadi gini, lematigen itu berusaha mempertahankan kalau dia kata benda, makanan, nggak berubah jadi makan, enggak, tapi tetap makan. Nah, karena dia benda. Jadi itu penghalus daripada stemming. Laporan, bukan menjadi lapor, tapi tetap laporan. Karena dia kata benda, jangan jadi kata kerja lagi. Itu lematigen. Dan ada satu lagi sebelum lematigen tadi, ada yang namanya normalisasi ya. Normalisasi itu gini, misal di dalam satu kata itu ada kata-kata alay. Ya, gue, lu, nyokap, bokap misalnya. Itu ke-replace dulu menjadi bahasa Indonesia yang resmi. Jadi ada mau nggak mau kita membuat fungsi mereplace. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi. Tadi di ini ya, di mana di sini di DeepSeek ya. Ya, di sini ya, saya lanjutkan lagi. Berikan contoh eh, lengkap dari awal hingga akhir proses eh, input hingga proses TF IDF. IDF ini step by step. Oke, rekan-rekan. Selanjutnya yang paling krusial adalah menghitung bobot, menghitung kemunculan bobot. Misalkan nih, suatu kalimat itu mirip dengan apa? Seperti contoh kemarin kan? Mirip dengan baris keberapa? Nah, dicari tuh kalimat yang paling banyak kemiripannya. Itu ngitung bobot namanya. Ini namanya istilahnya TF-ID, IDF. Term frekuensi, inverse data frekuensi. Nanti setelah dapat bobot, baru kita mencari ascending descending. Bobot mana yang total paling banyak. Nah, itu dia. Itu proses daripada apa itu namanya NLP. Dasarnya seperti itu. Oh, ini Heng Hong nih. DeepSeek katanya gitu ya. Server sibuk biasanya gitu ya. Mungkin lagi banyak pakai. Kita ganti aja di sini langsung. Bentar. Sampai TF IDF. Ya, praproses itu tadi ya huruf jadi kecil, kemudian filtering kalau ada kata-kata alay. Nah ini kan dia nyari kebobotnya. Kita lihat. Ini rumusnya. Jadi vocabulary ini adalah kata-kata yang ada di dataset. Ini dataset kita. Ada anjing, ada kucing, ya, ada data-data yang ada di sini. Ini vocabulary. Lalu nanti ada suatu pertanyaan misalkan, saya memelihara kucing. Nah, nanti dia itu dicari di antara vocabulary ini, dia berapa banyak poinnya, ya? Dia berapa banyak poinnya? Contoh gini, aduh, sorry, saya cari aja di sini algoritma. DF, DF. Oh, nggak ada ya. NLP, DF, loh, nggak ada. Hmm, PS ya, coding similarity nggak salah. Ah, ini dia. Kosin. Kosin. Nah, kosin similarity. Ini dia contoh. Nah, ini dia nih.
Misalkan question, ada pertanyaan menang tanding. Menang tanding itu mirip dengan pertanyaan yang mana? Betul? Apakah mirip dengan yang ini, seperti yang minggu lalu? Langkah berikutnya adalah sistem akan melakukan stop word, stemming, gitu kan? Kembali ke kata dasar. Habis itu dicari itu kata-kata, ini udah kata-kata dasar ya, ini udah kata-kata dasar. Dia mencari kata-kata seluruh yang ada di sini. Menang, tanding, tokoh, politik, rapat, gitu ya. Di list di sini nih. Indonesia percaya, tanding, tokoh. Semua kata-kata yang ada dimunculin di sini. Ya, di vocabulary-nya. Seluruh list kata yang ada di seluruh kalimat di sini. Sampai menang, tanding juga. Nah, lalu tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya adalah menang dan tanding. Contohnya ya, menang dan tanding. Menang, partai percaya Demokrat pertama. Ini partai, partai percaya Demokrat. Menang tanding, mesti menang tanding. Nah, contoh question ya, question tadi kan menang dan tanding, betul, ini kan? Nah, kalimat tanding itu ada di dokumen mana? Oh, ada di dokumen 2. Sorry, kalimat tanding ada di dokumen 3, misalnya kayak gitu ya. Tanding ada di dokumen 4, tanding ada juga di dokumen 5, tanding ada juga di dokumen 6. Jadi ngebikin matriksnya dulu. Kalimat percaya dari vocabulary tadi ada di dokumen 2 saja. Kalimat partai ada di dokumen mana saja. Kan gitu kan? Partai itu di dokumen 2 ada berapa kata. Partai di dokumen 3 ada berapa kata. Gitu maksudnya kayak gini. Ya. Nanti dicari nilai DF-nya. DF itu total. Total sederet ini berapa? Total sederet ini berapa? Dapat di DF. Nilai lognya dapat. Kemudian dikali bobot. Ya. Bobot itu adalah data masing-masing ini dikali dengan lognya. 0,84 ini dikali 1, 0,84 kali 1 dan seterusnya total ke bawah. Ya, pakai rumus ini menang tanding itu tadi mirip dengan siapa? Ketahuan nanti jawabannya. Menang tanding itu mirip ada di prioritas D3. Ya, dokumen 3. Dia mirip dengan dokumen di 3. Coba kita lihat menang dan tanding. Dia mirip dengan dokumen 3. Hmm. Ya, ada kata-kata menangnya, ada kata-kata tandingnya 100% ya sama nih. Ya. Jadi mencari nilai TF-IDF-nya, menghitung nilai bobot. Kebayang ya? Dapat nilai bobotnya udah tinggal diurutkan. Dokumen ini mirip dengan dokumen yang mana? Kebayang nggak ya? Itulah yang disebut dengan proses-proses yang ada di NLP. Lupa, ini kok lebih canggih lagi. Dia tidak ada TF-IDF-nya, tapi dia mampu untuk mengenali, bahkan dia bisa membuat kalimat sendiri, mengolah kalimat sendiri. Itulah yang disebut dengan teknologi NLP lebih canggih lagi, yaitu LLM. Ya, seperti itu. Tapi dasarnya adalah dari konsep NLP tadi. Oke, sekarang coba masing-masing praktek kembali dengan menggunakan kata kunci seperti ini. Berikan contoh lengkap dari awal hingga akhir, proses input hingga proses step by step TF-IDF hingga PDF berikut hasil perangkingan kemiripan antara data input dan data set contoh. Nah, kita ulangi lagi. Silakan dicoba kembali. Ya, silakan dicoba. Di lapangan tidak harus menggunakan TF-IDF ya. Banyak cara. Ada neural network, ya, ada SVM, ya, tinggal akurasinya itu yang mana. Rizal, Billy, Didik, Jenal, Fakih. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan.